Kami adalah Bitcoin Goceng. Ini adalah series video tentang pembelajaran. Yap. Yang sudah pasti kita ulang-ulang dari awal. Betul. Video ini apa DP betul? Betul apa ini? Kita betul gitu. Ulang-ulang dong. Oh iya. Yap. Kan, udah pasti video di series ini pasti tidak banyak yang menonton. Karena sangat membosankan. Hal yang paling dasar. Terdengar, terlalu umum, terlalu dasar. Nggak mau, saya mau yang kaya istilah cepat yang gitu ya. Mantep gitu yang Keren-kerenan. keren. Harus Inggris gitu. Tapi yang pasti kalau kalian kuat di konten-konten dasar kita, khususnya learning series yang kita buat di dalam channel Bitcoin Goceng, Anda hatamin itu semua ya, paham itu semua. Anda setidaknya kalau di market, apapun yang terjadi di market tuh nggak bingung-bingung, panik, cari news lah apa, enggak, karena udah menjalani akan hal itu. Nah, kenapa kita mau buat hal itu walaupun viewsnya sedikit dan karena saya punya moralitas. Moral saya adalah dan passion saya adalah melatih orang lain untuk bisa. Nah, tidak peduli dengan peserta yang dilatih atau orang yang menonton video kita sedikit sekali. Sangat tidak menguntungkan. Mau bilang apa, cari ads apalagi. Ya, sangat tidak menguntungkan, tapi kita akan konsisten di jalur itu. Oke? Dan yang paling terakhir sebelum saya mulai yaitu pastikan Anda selain nonton di channel kita, Anda belajar di sebuah komunitas. Ya, tidak harus di kita ya. Tidak harus di kita. Karena komunitas itu di mana kalian bisa membangun habit bareng-bareng, kalian bisa berdiskusi, kalian bisa saling mengkonfirmasi atas segala sesuatu pelajaran. Jadi begini, yang kalian belajar gitu. Komunitas itu ibarat Anda tertanam. Tuh. Ya kan? Sebuah tanaman tidak bisa bertumbuh kalau tidak tertanam. Nah, betul. Iya kan, logikanya gampang begitu. Kalau misalnya udah tertanam harus disiram. Ya, siapa yang menyiramnya? Mentor. Jadi Anda punya orang yang mengurus, merawat, memberikan Anda suplai makanan ya, ibaratnya menyiram, beri pupuk. Mentor. Jadi kombinasi yang tepat adalah Anda tertanam dalam sebuah komunitas dan Anda bertumbuh dikarenakan ada mentor. Nah, itu kombinasi yang tepat tuh. Jadi Anda sebagai orang yang memberikan diri, tanah hati yang lapang, asik, mindset yang terbuka untuk menerima, diajari, begitu. Nah, tapi kalau ada orang yang seperti itu nggak mau, merasa mending, ini saya mau dengan diri saya, ya silakan. Kami nggak paksa juga. Kami nggak paksa Anda harus bikin, kami nggak paksa Anda juga harus bergabung dengan kita. Tidak dipaksa. Tapi sangat disayangkan kalau misalnya seperti Bung yang bilang ya, analogi yang dimana mungkin ada orang-orang yang di atas kita ya, generasi Gen Z di atas kita, banyak yang mungkin pada saat mereka mendapatkan cuan yang lebih, seperti di konten sebelumnya mereka tidak tahu money management, karena mereka tidak ada mentor yang mengajari mereka gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan posisi kita udah ada YouTube, udah ada banyak yang menyediakan kelas tentang seperti ini, sangat disayangkan kalau dilewatkan. Ya betul. Apalagi ini udah mau bull run. Betul. Nah betul, ini statement yang sangat betul banget tuh Bung. Sangat amat saya setuju. Di era saya, generasi X dan milenial. Nah mereka tuh mungkin tidak ada yang bisa sehebat kalian Gen Z atau generasi siapa. Jangan kan generasi Gen Z atau apa. Pokoknya generasi siapapun yang hidup di era sekarang. Di era digital. Karena YouTube udah ada kelas-kelas digital, ada AI, semuanya. Kalau kita dulu masih apa? Tuh. Iya kan, jadi makanya wajar aja kalau misalnya mereka jadi seperti itu. Tapi kalau era kalian sekarang dan kalian gak memanfaatkan itu, apalagi sekarang mau momentum bull run, mau momentum Bitcoin akan terbang dengan tinggi-tingginya kayak gitu, dan kalian hanya menjadi orang yang FOMO, melewatkan gitu. Nanti udah tinggi, masuk ke terima tanya gimana? Wah, habis loss. Masih boleh masuk nggak bang? Gitu. Masuk bang, gua gimana bang? Gimana? Bang bing bung kepala lu bang bing. Apalagi gini Bung, mereka yang udah nggak mau mengikuti kelas, terus sekarang kita menyediakan sesuatu hal yang dasar dan juga gratis. Dan itu udah gratis lagi. Mereka skip. Jadi apa maunya? Karena gini Bung, jarang-jarang banget ada YouTube channel yang membuatkan series soal bagaimana sih harus memulai belajar tentang capital market, semuanya tentang ini kalau misalnya dari dasar. Kalau misalnya emang iya sih ada AI, cuma kalian pasti bingung memulai dari mana. Betul. Arahnya bingungnya mana titik startnya. Kalaupun ada channel yang bikin mirip dengan kita, jadi jangan ada juga komen. Ada kok di sini. Iya ada. Tapi nggak banyak. Betul. Yang kebanyakan tuh pasti Anda lihat aja thumbnailnya pasti Bitcoin terbang sekian. Ayo kita begini. Karena itu laku banget. Nget. Ya.
Ya. Anda mau ke ICT, emang kalian bisa bahasa Inggris semuanya? Apa itu? Ada salah satu, ya itulah ya. Jangan sebut label. Wah, gitu. Oke, kita bahas dulu. Nah, Oke. kita di konten yang ketiga ya. Konten yang ketiga tentang terakhir, tentang series Money Management, Money Management. episode 3. Kalau menurut Mbak referensi untuk membaca Sebenarnya gini, itu apakah berarti dari yang mana? Apakah titik awalnya itu Komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Nah, episode 3 ini kita akan bahas tentang tabungan. Ya. Karena di episode pertama kita udah bahas tentang income. Jadi kalau kalian dapat income, kalian ngapain nih? Alokasikan ke mana-mana nih, begitu. Makanya untuk alokasi supaya lebih besar, tingkatkan income kalian. Yap. Jadi investasi, sok-sok pasar modal, capital market, crypto, forex dan sebagainya, itu bukan yang pertama. Ya. Yang pertama kerja. Betul. Kerja untuk dapat income. kerja. Terima kasih Pak. Pikirlah pekerjaan apa. Ada series yang lain juga. Ya. Nanti saya akan mencoba mungkin apakah bisa nggak ya di Bitcoin Goceng bikin bagaimana memaksimalkan profit. Bisa. Bisa ya? Sangat Asik bisa. sekali. Wah, Apalagi dalam keren private banget. community. Karena kenapa saya bikin gitu? Saya sering loh diundang. Bagaimana bisa bikin, kalau kan saya profesi saya nih, Ya. bikin pendapatan di sektor Anda bisa ratusan juta, kan sering gitu. Ya. Karena memang saya bisa bikin begitu ya. Berarti sayang banget kalau anggota private nggak bisa bikin itu. Karena Ya. itu berbicara income. Betul. Nanti setelah income-nya masuk ke ranah investasi. Ya. Nah, investasi sudah di episode 2. Nah, sekarang episode terakhir itu tabungan. Tabungan. Nah, Nah, ini udah profit nih kan Bung ya. ya dari investasi Dari nih investasi katakanlah nih. ya. Gitu. Terus mau dikemanain gitu? Nah, sebelum bahas ke situ, Aha. kita perlu ketahui dulu tabungan itu diambil dari mana uangnya. Nah, Dari mana uangnya? dari mana duitnya. Dari mana uangnya itu? Nah, jadi perlu tahu dulu uangnya dari mana. Ada orang dalam tanda kutip ya, ya. bodoh secara finansial dan keuangan, literasi keuangan, pas terima income, dia langsung ambil untuk tabungan. Nah, Salah itu. didiemin gitu Itu berarti. kurang tepat. Salah. Jadi pada saat income dibagi-bagi, nonton video sebelumnya. Terus ada yang kedua investasi. Setelah investasi ini saya tampilkan videonya ya. Jadi investasi ini ada investasi fisik, kita bagi nih investasinya 50% ke fisik, ya 50% ke capital market, pasar modal. Nah, misalnya bisnis fisik Anda, let's say Anda buka usaha rumah makan lah gitu, atau apa gitu. Nah, atau Anda ke capital market Bitcoin, Anda profit misalnya. Ya. Kan ada keuntungan nih. Yap. Setelah potong-potong operasional segala macam ada keuntungan. Keuntungan itulah yang dimasuk di sektor terakhir yang namanya tabungan. Oke. Jadi tabungan itu diambil dari hasil investasi, bukan dari income pertama. Gitu. Kenapa? Karena kalau Anda dapat pertama dan langsung ditabung, itu pasti Anda akan tergerus inflasi lah, Ya. akan nggak bisa berbunga lah. Udah, Anda tuh ibarat begini ya, tanam apel. Tanam apel berbuah. Yap. Pada saat dia berbuah, buahnya Anda pakai makan semua. Ataupun nggak pakai makan, Anda jual semua di pasar. Jangan, ada bijinya, benihnya ya, yang Anda tanam lagi. Nanti dia bertumbuh. Ya, Gitu. ya. Nah, hasil dari tumbuh itu ambil buahnya, baru disimpan dalam beberapa gitu lah. Nah, Ini oke. storage-nya kayak gitu. Nah, sekarang masuk di konten, masuk di penjelasan Tabungan. tabungan yang mana. Tabungan nih, apakah kita hanya menaruh uang di bank gitu, dibiarin berhari-hari, Nah, atau ada apa nih? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi begini, tabungan. Kita masuk ke 3 ya. Oke. Ini series terakhir tentang money management. TB. TB. Iya, tabungan. Tabungan. Oke. Asik, singkatan yang sangat menarik. Ya, ya. TB. Nah, tabungan yang pertama tentu Anda naik haji ya. Jangan mau kalah dong, sudah masih 2 bulan ya. Iya, masih 2 bulan. Sudah di bawah. Anda 1 hari kayaknya harus bisa gitu. Umur Torik 56 hari, ya. Umi belum selesai nifas, Torik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Makanya sekarang udah jadi. Waktu itu bukan umroh, haji, Bo. Haji, Bo. Oke, nah bercanda ya, bercanda. Iya, iya. Tabungan itu kalau saya hanya memberikan rekomendasi tabungan terbagi dari 3 aspek. Apa aja tuh, Bung? Ada yang pertama namanya RDPT. Saya kira KDRT. Waduh, jauh banget ya. RDPT itu reksadana pendapatan tetap. Oke. Jadi pada saat Anda menabung di situ,
resiko Anda hampir-hampir tidak ada. Karena resiko Anda akan terjadi kalau negara Indonesia kacau balau ya. Hancur. Karena Anda kalau apabila menabung ke situ, Anda memiutangi negara. Oke. Negara memiliki kewajiban membayarkan bunga ke Anda. Jadi uang yang disimpan ke situ tidak hanya mengendap kayak di rekening kan Anda biar malah bukan naik dia turun ya, kepotong administrasi, inflasi kayak gitu-gitu habis. Tapi kalau di situ Anda ketahan. Minimal ada orang bilang, "Oh, tapi Jil kan RDPT-nya bunga RDPT sama inflasi kan hampir-hampir sama aja." Iya, tapi setidaknya uang Anda tidak mengalami penurunan nilai. Kan menabung. Iya. Kalau Anda menabung dan akhirnya mengalami penurunan, itu bukan menabung. Anda dicuri perlahan-lahan itu tanpa sadar. Oke? Jadi RDPT. Yang kedua, kalau Anda bingung dengan RDPT, saya mau ke ini aja deh, deposito misalnya. Ini depo judi slot. Bukan. Deposito. Oke. Ya, minimal Anda kalau bingung seperti itu. Lah, tapi kan deposito itu kemakan inflasi yang segala macam. Ini kan saya bilang buat Anda yang nggak mau belajar reksadana, nggak mau belajar tentang reksadana pendapatan tetap RDPT, nggak mau seperti itu, nggak mau belajar tentang obligasi, fixed rate ya, nggak mau belajar tentang itu, maunya gampang aja ya silakan ke deposito. Sekali lagi, bukan disimpan di rekening dan dibiarin, bukan. Oke? Nah, yang paling terakhir kalau mau saya nggak mau ini, keduanya ini kurang seksi, saya malas menabung. Oke, kalau begitu menabung di EF. Apa tuh? Apa? EF. Wih, segan gua cocok. EF. EF itu emas fisik. Oh. Jadi kalian beli emas aja, tapi emas fisik. Jadi tabungan kalian berbentuk emas yang bisa kalian lihat. Oh, caranya gimana? Banyak pegadaian kalian bisa beli 10.000 per minimal ya. Terus nanti ujung-ujungnya dengan angka berat tertentu Anda bisa cetak emasnya. Pegang emas fisiknya. Oke. Gitu. Jadi setidaknya uang yang Anda tabungkan di situ tidak mengalami penurunan nilai. Nah, sektor ketiga ini tabungan. Jadi pada saat dapat uang jangan langsung dilempar ketiga ini. Kenapa? Karena kalau secara hitungan investasi, bukan tabungan, secara hitung-hitungan finansial, secara hitung keuangan, rugi kalau sebagian besar pada saat Anda masuk langsung dilempar di sektor yang pertumbuhan uangnya paling lambat. Gitu. Bahkan sebenarnya tidak bertumbuh, hanya melawan inflasi aja. Mengikuti dia. Iya, minimal seperti itu. Jangan. Tapi putar di sektor yang lebih berkembang, nanti pendapatannya kita main aman nih. Amannya di situ. Nah, jadi tabungan adalah jalan terakhir. Yang paling pertama adalah income. Kira-kira seperti itu sih untuk video kali ini. Percuma kalian mau dapat banyak cuan, mau memutar uang, apalagi berharap, masuk di meme coin berkali-kali lipat, tapi entry-nya cuma 100.000. Nah, itu dia kan? Ya kan? Ngapain? Jadi perbesar income, masuk di meme atau di apa, itu jangan berpikir 100.000, 200.000 bisa kayak enggak. 1-2 juta, 10-20 juta, 100-200 juta, bahkan 1-2 M itu perbesar di situ, di situ. Saya garis bawahi perbesar di situ. Baru kalian income-nya, income dari investasi ya, income dari investasinya itu diambil untuk tabungan, kayak gitu, muternya kayak gitu. Nah, semua konten ini terserah kalian mau nonton atau tidak, tapi yang pasti saya punya tanggung jawab moral, saya percaya saya punya pahala apabila saya mengajarkan ini ke orang-orang lain. Apalagi kepada orang-orang yang awam yang mereka mau untuk belajar. Daripada yang setengah-setengah, sudah setengah-setengah tahu tapi merasa dia paling pintar, nggak mau belajar. Apalagi orang yang punya pendapatan besar secara mendadak seperti yang saya sudah contohkan tadi, orang-orang tambang, orang-orang yang kerja di luar negeri yang kayak gitu kan tiba-tiba punya orang yang menghandle project. Saya sarankan saya sarankan kalian ambil deh belajar gitu. Kalian bisa ke kita di private community, kalian bisa cari tempat lain bebas, tapi saya harus menyarankan kalian belajar. Karena percayalah, kalian lihat contoh-contoh kasus orang yang lewat aja gitu. Dan paling banyak dari mereka, ini paling banyak nih saya jumpai. Mereka pas punya uang, bingung, mau suka bisnis, mau suka investasi, tapi bingung yang mana, Raf? Makanya pertanyaan, bagus nih doi ini pakai for apa ya? Pakai buat apa ya? Ini begitu-begitu mereka kebanyakan. Cuma pakai for apa tiba-tiba habis. Iya, pakai apa? Oh, tiba-tiba habis. Oh, gampang kerja lagi. Kerja sampai tua, Pak. Sampai sakit ya. Jangan, cobalah. Oke? Nah, saya rasa seperti itu saja. Oke. Sekian untuk series kali ini. See you on the next series. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth.
referensi untuk membaca sebenarnya gini Itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu Mari bergabung bersama